Ya. Om Swastiastu, Pak Nugraha. Om Selamat Swastiastu. malam. Salam sejahtera untuk semua dan salam Pancasila. Kita berbicara Tanhana Dharma Mangrua, yang artinya tidak ada dharma yang lain. Dharma itu hanya satu. Ya, itu tentunya sangat sulit untuk kita, karena ketika kita berprinsip bahwa agama itu menjadi bagian yang hakiki untuk setiap individu, tapi ketika kita berbicara lebih ke dalam lagi, ketika mengaplikasikan nilai-nilai ketuhanan yang ada ketika kita berbicara dalam bingkai agama, kita akan meyakini bahwa sesungguhnya yang kita tuju itu satu. Sehingga di dalam tradisi kita di Hindu, percaya pada Tuhan yang berwujud, silakan. Yang tidak berwujud, ada caranya. Mau tidak percaya dengan jalan karma saja, boleh. Mau tidak percaya juga hanya duduk hening, boleh. Dengan yoga, boleh. Jadi, jalan apapun yang ditempuh untuk mencapai dharma itu sendiri, itu diperkenankan. Nah, saya berbicara Tanhana Dharma Mangrua dari prinsip of Mahatma Gandhi. Sarwa Dharma Samanatwa. Ketika kita berbicara tentang Sarwa Dharma, tentang kebijakan kita, bahwa kita sesungguhnya satu, disinilah ujian yang sesungguhnya kembali ke dalam diri kita itu sendiri. Bagaimana kita meyakini bahwa Dharma itu merupakan bagian pijakan itu pada kemanusiaan itu sendiri. Jadi, hubungan antara manusia dengan Tuhan, dengan lingkungan, dan manusia itu sendiri menjadi kekuatan bagi kita dalam keseharian. Nah, tindak kita di sini yang akan menjadi ujian dari perilaku Tanhana Dharma Mangrua itu. Tidak ada yang berbeda, yang ada hanya satu. Yang ada hanya satu adalah truth, kebenaran. Karena itulah Gandhi berbicara tentang God is truth menjadi truth is God. Jadi Tuhan itu adalah kebenaran, menjadi kebenaran itu sendirilah Tuhan. Nah, ketika berbicara tentang kebenaran, akhirnya kita menyadari bahwa kebenaran itu sangat hakiki kembali. Bahwa setiap kebenaran itu milik dari setiap manusia. Dan karena itulah kita memulai perjalanan-perjalanan hidup itu dari perjalanan yang kita mulai dari ke dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita bersama meyakini itu sebagai sumber dari segala sumber kebenaran itu sendiri. Dan Mahatma Gandhi mengambil vows, artinya sumpah, ahimsa satya, mean in the end. Jadi apapun tujuannya, jalan yang ditempuh harus sebaik tujuan itu. Jadi kemuliaan perjalanan untuk mencapai tujuan juga menjadi ujian bagi kita. Tujuan kita adalah dharma, tujuan kita adalah kebenaran. Tapi kalau itu dimulai dengan ahimsa, artinya ahimsa itu dalam pikiran saja sudah tidak baik, itu artinya kita sudah gagal. Yes, Bapak, bisa didengar? Bisa, Pak. Terus, Bisa. Pak. Terus kami mendengarkan. Terima kasih, Pak Chandra. Rupanya ada respons tadi. Karena itulah, ketika kita mencapai tujuan itu tujuannya harus sesuai juga dengan jalan yang kita tempuh. Inilah ujian yang terberat kita. Karena itulah, di dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, di lambang negara kita, itu menjadi kekuatan. Sesuatu yang berbeda, itu Ika sesungguhnya. Satu. Di situ sudah dijelaskan dengan sangat cerdas oleh Maha pendiri negara kita, oleh Bung Karno pada 1 Juni dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, artinya kita mengimplementasikannya itu dalam kehidupan sehari-hari berbangsa. Jadi, di sini saya mungkin lebih menekankan mean and the end. Tujuan dan jalan.
Jadi bagaimana kita menempuh jalan itu sendiri. Karena itulah Tanhana Dharma Mangrua itu kita tidak mendominasi. Karena itu ada ruang-ruang perbedaan yang kita berikan. Karena itulah muncul di Indonesia sendiri kita mengenal 6. Bahkan di seluruh dunia mungkin lebih dari 6. Kepercayaan itu bahkan lebih besar lagi bahwa setiap individu mempunyai kepercayaannya tersendiri. Sehingga di dalam tradisi Hindu sekalipun, ada tradisi dari Adi Sangkaracarya yang Advaita, ada dari Ramanujacharya dengan Dvaita, ada Visista Dvaita, dan adalah totally freedom. Jadi disinilah diberikan ruang kebebasan untuk kita bersama-sama untuk meyakini bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang luar biasa, bahwa kita diajar untuk selalu berbeda, bahwa perbedaan itu indah, ketika kita meyakini bahwa keperbedaan itu adalah kekuatan kita untuk bersama, bahwa kita itu belajar bagaimana kita dalam perbedaan itu menjadi ika, menjadi tunggal, menjadi kebersamaan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang sehingga bisa kita lanjutkan dengan dialog. Kalau tidak saya lanjutkan, dalam tradisi kami di Hindu, dalam tradisi kita di Hindu, dalam terutama Veda Vedanta, each person is potentially divine. Jadi setiap orang itu sesungguhnya murni. Jadi jalan kemurnian itulah yang memberikan kita pencerahan. Seperti dalam Katolik ada pengakuan akan kesalahan. Begitupun di dalam tradisi Hindu. It's new life every day. Jadi hidup baru setiap hari. Kita tidak pernah lepas ibarat sungai Gangga. Bahwa yang hari ini itu seperti air, bahwa dia akan lurus berjalan terus dan tidak akan pernah bisa kita cut. Begitupun kehidupan yang buruk, yang pernah menimpa kita, atau kan ketidakbaikan, ataupun ketidakjujuran, ketidakbenaran itu, jangan diragukan. Karena kita bisa memperbaikinya. Karena ada ruang-ruang terbuka untuk kita memperbaiki bagaimana sesungguhnya kita hidup bersama. Nah, dalam hidup bersama inilah kemudian kita menemukan ruang-ruang kecil bahwa ada beberapa hal yang tidak kita ketahui, bahwa sesuatu invisible hand kita kenal, bahwa badraha kertawiyantu wiswataha, pikiran-pikiran yang baik itu datang dari segala penjuru. Karena itulah di dalam keseharian kita penting adanya dialog. Bagaimana dialog itu menemukan hati. Kita tidak bisa membaca sebuah buku, kemudian kita menulis. Itu hanya menjadi bagian dari pikiran. Nah, dari pikiran yang positif, itu menjadi tindak. Itulah yang kebenaran. Tindak itulah kebenaran. Ketika kita menjadikan itu sebagai aksi, itulah menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan kita terus-menerus mencoba yang ika, yang tunggal itu. Bagaimana kita mengimplementasikannya ke dalam diri. Bagaimana kita mencoba bahwa kembali kepada each person is potentially divine. Jadi setiap orang itu sesungguhnya murni. Nah, ketika sesungguhnya orang itu murni, dan kita ada kemurnian, karena itulah mari kita membuka ruang-ruang kebersamaan itu. Mari kita membuka ruang-ruang perbedaan itu menjadi ruang kebersamaan yang indah untuk kita berdialog. Bukankah agama itu tujuannya adalah kebahagiaan sejati? Kalau kami sebut moksha. Nah, moksha itu sendiri dapat tercapai, atau jagadita itu sendiri tercapai, mokshartam jagadita itu tercapai, apabila kita bisa bersama mencapai kebahagiaan. Tidak hanya dari diri kita sendiri. Kebahagiaan itu murni, milik semua orang. Karena itulah kita dalam dialog ini, proses dalam Tanhana Dharma Mangrua ini, saya tertarik dengan Mahatma Gandhi. Kenapa? Apa yang saya bicarakan ini belum tentu kebenaran. Kebenaran itu adalah ketika yang terakhir saya ucapkan nanti. Artinya ketika itu pun ruang-ruang itu artinya tindak kita masih harus tetap diuji. Dan ketika ujian itu akan berakhir ketika kita akan ada di ruang pembebasan itu sendiri. Nah,
ketika kita berbicara kembali tentang Tanhana Dharma Mangrua, ketika tidak ada dharma sesungguhnya yang berbeda. Jalan kitalah yang sesungguhnya yang kita tempuh itu berbeda. Makanya di dalam tradisi kami, kita memberikan ruang yang bebas seperti yang kami sampaikan dari awal. Mau kita memuja dengan jalan bakti, monggo. Mau kita berjalan karma marga dengan tindak, monggo. Mau berjalan dengan jenana, bagaimana kita menggunakan pikiran, viveka, yang ada di dalam diri kita, bagus. Dan bagaimana kita Raj Yoga, kita transcendental dengan Tuhan. Connect langsung dengan Yang Kuasa, dan kita meyakini itu kebenaran tanpa dialog, hening. Seperti di dalam tradisi Kristen, mungkin ada yang memang tidak menyentuh ruang, hanya berdoa saja. Di Hindu pun ada. Ruang yang transendental itu dengan jalan Raja Yoga. Nah, di dalam tradisi Raja Yoga itulah yang kemudian menghasilkan di dalam tradisi Catur Yoga yang kita sebut tadi itu yang baik bakti, karma, jenana, raja yoga, jenana yoga, bakti yoga, karma yoga, itulah menghasilkan 4 yang kita sebut Catur Marga. Nah, di Catur Marga ini kembali jalan yang kita tempuh. Makanya dimunculkanlah Brahmacari, Grihasta, Vanaprastha, Sannyas. Jadi itu tahapan-tahapan kita memulai hidup. Untuk kita mengetahui bagaimana perjalanan itu adalah proses pembelajaran. Umur 1-26 masa Brahmacari kita. Artinya masa kita belajar. Belajar tentang alam, tentang lingkungan, tentang hidup, tentang segalanya. Kemudian umur 26 sampai umur 40, sampai umur 50, masa Grihasta. Masa-masa kita mengenal bagaimana menyatukan 2 pikiran yang berbeda. Tanhana Dharma. Tadi proses hidup itu pun ketika untuk menjadi Tanhana Dharma Mangrua, ujiannya itu ketika kita bersuami istri. Dari Brahmacari, Grihasta. Di titik yang kedua ini ujian penyatuan Tanhana Dharma Mangrua. Ika, penyatuan antara purusa dan pradana, antara laki dan perempuan. Dan kemudian Vanaprastha. Menuju kepada pelepasan. Sedikit-sedikit kita sudah mulai melepaskan bahwa hubungan yang sejati antara suami dan istri itu pun harus terlepas. Menjadi hubungan lebih kepada hubungan soul, hubungan jiwa. Dan kemudian tahapan biksuka. Biksuka itu tahapan kita menemukan jati diri menuju ke yang atas. Karena untuk persiapan kita kembali kepadanya. Karena siklus manusia itu adalah seperti siklus di mana terakhir itu kita pun harus bersiap kapan kita ditunggu oleh Yang Kuasa bersama. Nah, dalam tahapan inilah proses Tanhana Dharma Mangrua itu dimulai dari tahapan Brahmacari itu sendiri, tahapan belajar. Di situ diberikan daya beda. Bagaimana kita daya beda ini, pemikiran kita pergunakan pure, murni. Makanya pada saat Brahmacari, gunakanlah pada saat itu Brahmacari untuk belajar fokus. Nah, ini yang selama ini salah Brahmacari itu tanpa seks. Seks itu adalah kebutuhan manusiawi. Jadi bagaimana kita mengendalikan kebutuhan manusiawi itu menjadi kebutuhan yang lebih besar. Karena ketika dia terkendalikan, kita bisa mengolahnya menjadi sebuah pembelajaran hidup. Karena itulah proses dari Catur Marga itu menjadi kekuatan kita untuk terus-menerus kita belajar bagaimana Tanhana Dharma Mangrua. Sesungguhnya tidak ada satu. Semuanya berbeda, tapi menjadi sebuah pemikiran ataupun sebuah kesadaran bahwa kita, kalau muka kita saja bersama, Pak Nugroho, saya sama, mungkin kita akan paling yang mana Iterasi Putra Manuaba dan yang mana Bapak Pendeta Pak Nugroho. Nah, itulah proses itu. Tinggi?